Selamat datang di GC Talk, generasi kece cuit-cuit. Passwordnya Be kreatif, inovatif, and revolusioner. dengan Esther Margaret di sini. Nah, kita bakalan ngobrol tentang pengaruh Gen Z nih guys di revolusi industri 4.0 ini. Sesuai sama judul kita, We Can Do It, kita bakalan bahas apa aja sih pengaruh-pengaruh remaja-remaja sekarang dalam perkembangan bangsa ini nih guys. Nah, untuk itu aku udah ngundang dua teman aku yang kece banget. Ada Cica sama Raffi. Hai Cica, Raffi. Halo. Wah, kayak semangat banget ya Raffi ya jawabnya. Oke deh, Cica sama Raffi udah siap kan? Kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang pemuda sekarang. Singkat aja kok. Nah, pertama aku penasaran nih. Kan Cica sama Raffi itu kan mahasiswa ya. Mahasiswa yang pastinya kegiatannya kuliah online atau ikut organisasi, tapi secara daring atau online. Nah, karena cuma stay at home, aku pengen tahu nih, apa aja sih cerita inspiratif menurut Cica dulu deh, Cica dulu yang jawab. Apa sih cerita inspiratif menurut Cica yang Cica alami di rumah, yang bisa Cica bagikan sama teman-teman yang ada di luar sana? Semenjak pandemi COVID-19 kan semua aktivitas tuh di rumah ya, termasuk kuliah. Nah, kalau aku sih dari efek pembelajaran secara daring itu, aku bisa ngembangin skill aku gitu, karena kan belajarnya bisa dari mana aja, fleksibel gitu. Wah, keren banget ya Cica tuh, dia ngembangin skillnya nih guys. Dia tuh gak cuman buat daring doang, buat belajar dalam jaringan, tapi dia manfaatin semua yang ada di internet itu buat menumbuhkan skillnya lagi nih. Wah, keren banget ya. Apalagi di revolusi industri 4.0 ini semuanya teknologinya serba maju. Nah, Cica kayaknya udah bisa banget nih memanfaatkannya untuk menambahkan skillnya untuk kedepannya. Oke deh. Kalau gitu aku mau nanya nih sama Raffi. Menurut Raffi, gimana sih cara remaja milenial saat ini supaya bisa jadi remaja yang kreatif dan juga kompetitif, apalagi di masa revolusi industri 4.0 ini? Kalau aku menjadi remaja yang kreatif dan inovatif, itu aku memanfaatkan internet untuk mencari peluang-peluang seperti cryptocurrency yang lagi populer saat ini sih. Itu aja. Menurut aku itu adalah hal yang kreatif dalam ya sedikit-dikit nambahin uang jajan lah. Wah, keren banget ya. Berarti investasi dong gitu ya, Raffi ya, kalau bisa disimpulkan. Wah, keren banget nih Raffi, dia belajar investasi guys. Dia membantu perkembangan ekonomi dirinya sendiri dan juga secara nggak langsung dia bantu buat mengembangkan ekonomi bangsa ini guys. Bayangkan jika setiap remaja berpikiran sama seperti Raffi dan mulai berinvestasi, itu akan menambahkan kenaikan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat di Indonesia ini. Wah, luar biasa ya guys. Nah, terakhir nih buat Cica sama Raffi, apa aja sih peran pemuda dalam memajukan era milenial khususnya di revolusi industri 4.0 ini untuk perkembangan bangsa ini? Mulai dari Raffi dulu boleh? Menurut aku peran pemuda dalam memajukan bangsa di era sekarang ini tuh besar banget, apalagi pemuda itu kan adalah penerus bangsa. Jadi kita ini sebagai pemuda harus meningkatkan kualitas SDM kita agar bangsa kita tuh dapat maju dan dapat bersaing di era yang akan datang gitu. Wah, luar biasa, keren banget jawabannya. Kalau begitu, kalau untuk Cica sendiri gimana nih, Ca? Kalau aku sih setuju sih sama apa yang disampaikan Raffi tadi gitu ya. Kita tuh kan sebagai generasi muda itu sangat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan negara kita gitu kan. Nah, jadi kita tuh sebagai pemuda jangan terbuai dengan situasi. Kita tuh harus upgrade diri agar kita bisa menghadapi apa yang akan terjadi ke depannya. Wah, keren banget ya. Berarti tuh kata Raffi, kita harus kembangin SDM kita, dan untuk Cica kita harus ngembangin diri kita gitu. SDM itu kan tentunya adalah diri kita sendiri tentu saja, karena kita bakalan melanjutkan perjuangan bangsa ini ke depannya gitu. Oke deh, luar biasa dan keren-keren banget ya guys jawaban dari Cica dan Raffi, apalagi cerita inspiratif mereka.
pasti motivasi kita semua. Tapi nih, sebelum selesai, aku mau tanya, pasti kan Cica sama Raffi punya pesan-pesan untuk remaja-remaja di luar sana mengenai revolusi mental nih tentunya. Kira-kira apa ya pesan-pesan dari Raffi sama Cica? Boleh dari Cica dulu? Kalau dari aku sih Esther, kita tuh sebagai pemuda tuh ya jadi pemuda yang pantang menyerah di situasi terpuruk sekalipun gitu. Karena gini ya, kita sebagai pemuda tuh kalau kita putus dari pacar, kita masih bisa cari penggantinya. Tapi kalau negara ini hancur, kita nggak ada gantinya. Iya, bener banget ya, gak ada ganti dari negara kita yang tercinta Iya ini. dong, harga mati. Mantap, merdeka. Oke, selanjutnya dengan Raffi. Raffi, gimana? Apakah ada pesan buat remaja-remaja di luar sana? Kalau pesan-pesan dari aku sih untuk teman-teman di luar sana, jangan pernah berhenti untuk mencari apapun itu. Serta jangan juga untuk takut untuk mencoba, karena ada banyak hal di kehidupan kita ini yang harus kita coba, gitu sih. Mantap, berarti bener-bener we can do it, kita bisa gitu ya. Oke deh Raffi, mantap. Seru banget ya kita hari ini ngobrol-ngobrolnya guys. Jadi makasih banget nih buat Raffi sama Cica yang mau nemenin aku ngobrol-ngobrol nih pada hari ini. Thank you banget. Dan buat teman-teman semuanya yang dengar podcast ini, tunggu ya podcast kita selanjutnya di Generasi Kece Cuit-Cuit. Passwordnya Be kreatif, inovatif, and revolusioner. Oke, bye semuanya. Dadah.